Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri terkait dengan dinamika politik nasional, yang khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerjasama politik yang baik di dalam pilkada. Kami banyak bekerjasama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, P3, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional. Dan sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait dengan kepemimpinannya. PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, ketegangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik, termasuk di dalam perekonomian nasional kita. Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Itu, terima kasih. Mas, apakah video yang beda ada kesan kayaknya ada tekanan Pak Erlangga dalam video itu? Apakah Pak Rasul juga melihat itu? Ya, kalau proses itu sebagai wacana publik, sebagai hal-hal yang dirasakan, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya. Ketika sebelum Pilpres itu berlangsung, bahkan tekanan-tekanan itu juga masih terjadi yang dialami wali kota kami, Ibu Ita misalnya, itu ketika Pilpres juga menghadapi hal yang sama. Dan ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan, ternyata pada akhirnya tetap. Maka ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagaimana kita harus betul-betul kokoh menghadapi tekanan apapun, ya kita harus kuat. Karena sejatinya percaya diri, hidup merdeka, hidup berdaulat, kalau itu diyakini dalam kekuatan kolektif, itu mampu menghadapi intervensi apapun dengan menggunakan hukum sekalipun. Maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan, karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas. Mas, apakah dengan mundurnya Pak Erlangga ini mengubah peta politik di pilkada daerah? Contohnya misalkan di Banten kan dengan Golkar dengan PDIP. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi
dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Mas Hasto melihatnya di pilgub mana saja Mas selain di Banten? Di Jakarta kah atau di Jabar? Atau... Ya, terutama daerah-daerah yang padat penduduk. Karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak dan tidak terjadi lagi 5 tahun ke depan. Sehingga ini menjadi fondamen kekuasaan bagi kepentingan 2029. Sementara bagi PD Perjuangan fondamen kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrim, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani. Itu fondamen politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029. Itu elitis dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mas, muncul selebaran banyak selebaran dan isu yang memajukan Gibran sebagai pengganti Erlangga. Tanggapannya seperti apa? Ya, itu juga menunjukkan suatu motif-motif politik. Sehingga kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan tadi. Maka PD Perjuangan kami mendoakan agar partai politik, setiap partai politik betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan. Mas, terhadap dinamika yang terjadi